Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Gimana? Udah pada mandi semua belum? Sudah makan belum? Lemes langsung. Oh, masih Makannya makan. sedikit. Mana suaranya? Belum kenyang makanya ya adik-adik ya. Hah? Kenyang nggak makannya hari ini? Hah? Nggak kenyang. Belum banyak makannya. Sudah, sudah gosok gigi belum? Hah? Sudah. Ayo, kita berdiri yuk adik-adik yuk. Ayo berdiri. Semangat ya Lose Angel ya, kita mau nyanyi sama-sama ya Lose. Nyanyi lagu apa Lose kita? Lagu yang pertama, ayo ke sekolah minggu yuk. Yo, sekarang minggu ya semua sudah. Sekolah minggu. Mana nih suaranya? Sekarang ayo adik-adik, come on. Tangan yuk. Yuk, tangan boleh. Ayo. Boleh badannya. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Suaranya mana? Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Semuanya lagi ya. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Tadi lagunya bilang apa? Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Kita mau apa? Mau ke sekolah minggu. Burung-burung aja menyanyi, menari. Terus misalnya juga menari. Adik-adik juga dong. Suaranya lebih kencang ya Lose ya. Kurang kenceng nih. Kurang kedengeran. Tadi teman-teman di rumah kurang kedengeran. Ya di rumah juga ya adik-adik ya. Semangat ya. Yuk kita jadi sama-sama ya. Berdiri semuanya juga loh yang di rumah loh. Kalau tidak kelihatan kalian di rumah, tapi Tuhan melihat. Ya, yuk semuanya yuk. Kita ulang lagi Lose. Yuk ke sekolah minggu ya. Yuk, semangat. Sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung ya. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi.
Shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya sama Tuhan ya. Ayo, lipat tangannya. Yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo berdoa. Berdoa. Kita doa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan terima kasih ya Tuhan atas pagi hari ini. atas pagi hari ini kami dikumpulkan Sama-sama memuji namamu. untuk bersama-sama memuji nama-Mu. Tuhan tolong Tuhan tolong agar firman hari ini dan firman hari ini bisa menjadi suatu pelajaran buat kami semua ya Tuhan. menjadi satu pelajaran buat kami semua ya Tuhan. Tolong selalu Tolong selalu berkati kami berkati kami dengan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Oke. Yuk, kita nyanyi lagi ya Lola. Ayo. Kita menyanyikan lagi Tuhan Yesus baik. Betul nggak baik? Baik nggak? Baik. Pokoknya kalau ada yang sama, biar semangat. Itu kan buka aja nggak usah. Ayo, semuanya ya. Sini Jojo. Jojo. Oke, Lola. Ayo, mana semangat. Dalam kesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, dengan melihat kasih-Mu, aku tak berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dia berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
abadi. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Boleh dilihat Tuhan kita. Nah, boleh duduk adik-adik. Tadi kan lagunya bilang apa? Tuhan Yesus baik. Setiap hari baik ya loh, Angel ya. Selalu baik. Iya, kita diberikan apa? Kesehatan. Diberikan apa? Ada orang tua, bisa makan, bisa punya baju ya. Terima kasih sama Tuhan ya. Ada Tuhan Yesus baik. Oke. Yuk, kita nyanyi lagi buat Tuhan ya. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan kita yang hebat. Tuhan kita yang luar biasa. Ya, bisa dong lagunya. Ya, lagunya kita nyanyi dulu ya. Sendiri orang yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kau di orang yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ini kalau kamu jadi aja yuk. Yuk, joget semuanya yuk, nyanyi buat Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ayo, mulai goyang. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Puji Tuhan. Oke, boleh duduk lagi. Ini lagunya bilang apa? Tuhan Yesus yang terhebat ya, yang terkuat ya. Hebat, luar biasa Tuhan kita. Iya. Yuk, sekarang kan sudah nyanyi sama-sama. Ada yang menyanyi sendiri nggak ke depan? Berani ada yang menyanyi ke depan? Jess nih, mau? Nyanyi ke depan yuk. Mau? Hah? Oh, ayo sini. Nah, kita dengarkan gue nyanyi. Everything I am, everything I am, are you giving me? Are you giving me? I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I do,
Everything I do is a gift to you. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nyanyi buat Tuhan? Yang laki-laki? Marcel, mau nyanyi buat Tuhan? Kiana sama Den nyanyi buat Tuhan yuk. Yuk sini Den. Hah? Mau nggak? Yuk, sama Laura temannya. Siapa Medvin? Medvin, sini Medvin. Hebat nih lagunya Medvin. Yuk, nyanyi yuk buat Tuhan. Hebat. Ini apa Medvin? Paling pintar. After everything I like. Pingkong, oke, coba ngomongin pingkong. Yuk, sini Marcel. Nah, pegang Marcel. Dua, ini teman. Pingkong ya, dan Marcel mulai bergerak. 1, 2, 3. Pingkong adanya besar. Tapi aku tinggal pendek. Kita berdek, lehernya panjang, dia pendek. Haleluya, Tuhan saya. Oke, terima kasih Kevin sama Marcel. Oke, terima kasih ya. Oke, Rosa, yuk adik-adik kita nyanyi lagi buat Tuhan ya. Ya, ini lagunya lagu baru. Mungkin kalian sudah tahu belum lagunya? Lagu Jangan Malas. Bisa nggak? Ya, kalau belum bisa, pelan-pelan dulu nyanyinya ya. Oke, kita dengarkan ya. Oke, Rosa. Itu lagunya, kita bergerak. Mau datangnya pada bersuka-cita loh. Jangan malas, jangan malas berdoa. Jangan malas, jangan malas bekerja. Anak-anak Tuhan harus rajin berdoa dan bekerja. Menjadi besar bagi semua orang. Glory, haleluya. Nah, gampang kan lagunya? Yuk, kita berdiri yuk. Coba lagunya yuk. Ayo, ini sama-sama lagi. Taruh dulu uangnya, ini taruh di bawah aja. Ya, siap-siap. Oke, pasang sama tokonya. Ayo berdiri. Yuk, ya. Preston, yuk berdiri yuk. Oke. Siap? Oke, Rosa. Jangan malas berdoa. Jangan malas, jangan malas bekerja. Anak-anak Tuhan harus rajin berdoa dan bekerja. Menjadi besar bagi semua orang. Glory, haleluya. Harta Tuhan yang tiada pemilik.
ya. Jangan marah, berdoa. Jangan marah, jangan marah, bekerja. Kita anak-anak harus rajin bekerja. Menjadi bermanfaat semua orang. Beri haleluya. Lihatlah semua yang ada pengaturnya. Bukan katanya hilang kesimpannya. Hidup jangan marah, jangan marah, berdoa. Hidup jangan marah, jangan marah, bekerja. Harus rajin berdoa dan bekerja. Menjadi berkat bagi semua orang. Mari haleluya. Menjadi berkat bagi semua orang. Mari haleluya. Nah, boleh duduk sekarang. Ini pesannya apa? Kita anak-anak Tuhan harus rajin apa? Berdoa dan bekerja. Lalu, ya nanti ya, menjadi berkat bagi semua orang ya. Oke adik-adik, kita sekarang mau memberikan persembahan buat Tuhan yuk. Siapa yang belum dapat amplopnya angkat tangan? Siapa yang belum angkat tangan? Ayo, tangan depan sendiri. Siapa yang belum ambil amplop? Angkat tangan. Nanti kalau tangannya pegang uang, susah ya langsung. Ya, nanti kalau pegang uang, pasti kalau sesemprot sekali. Ayo ambil. Kalau udah ditaruh tisu, jangan dibuka-buka lagi. Kita buka dulu. Kalau ini pegang sampai pegang masih dulu uangnya ada dua. Siapa lagi yang belum ada amplop? Kalau udah di tisu, jangan dibuka lagi tisunya. Kita masukin aja. Ya, hari ini langsung memilih siapa ya? Apakah ada anak baru di sini hari ini? Oh, ada anak baru. Ada kembali ya? Iya, kembali. Iya, kembali. Sini, apa namanya? Ini dedeknya yang kecil ya, anak baru. Dedek siapa namanya dedek? Berdiri dulu yuk, sini. Ya. Sini kita kenalan dulu deh sama anak baru lo, ada teman baru sini. Ya sini yuk, di depan yuk, sini yuk. Sini deh, sini deh. Sini deh. Pakai bajunya ada gambar dari kakak. Kita kenalan dulu ya. Siapa namanya? Namanya Neria, gitu ya, Neria ya. Oke, ada lagi. Oh, namanya Neria dan Nesia. Yuk teman-teman kita bilang selamat datang Neria. Selamat datang Nesia. 1, 2, 3. Selamat datang Neria. Selamat datang Nesia. Nah, satu lagi. Bentar ya, siapa teman-temannya? Sini deh. Dari depan berani enggak? Alicia. Oke, namanya Alicia. Kita bilang yuk, selamat datang Alicia. 1, 2, 3. Selamat datang Alicia. Lihat Alicia ini dilihat yuk. 1, 2, 3. Selamat datang Alicia. Minggu depan datang lagi ya semuanya ya. Oke.
Oke. Nah, kita mau kasih persembahan. Ini mau Nedia atau Nitsi yang mau bawa persembahan? Hah? Hah? Gimana? Berdua-duaan bisa? Nih, Nedia ada? Oh ya udah, Preston mau Preston aja, Preston. Ini lagu. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah, kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke, nah yuk kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya. Yang di sini kita lipat tangan untuk kita berdoa. Doa ya, ikuti master. Tuhan Yesus, terima kasih. Memimpin kami dalam puji-pujian. Kami juga sudah memberikan persembahan sebentar lagi. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Halo adik-adik, perkenalkan ini namanya Budi. Budi suka sekali bermain bola. Mamanya Budi izinkan Budi bermain bola asal tidak bermain di dalam rumah. Suatu hari ketika mamanya Budi tidak ada di rumah, Budi tidak mengikuti peraturan. Dia bermain bola di dalam rumah dan tanpa sengaja Budi memecahkan vas bunga kesayangan mamanya. Tidak lama kemudian Budi mendengar suara pintu dibuka. Ternyata mamanya sudah pulang. Budi menjadi sangat ketakutan dan bersembunyi di bawah meja. Lalu mamanya memanggil, "Budi, Budi, di manakah kamu?" Tetapi Budi tidak berani keluar. Akhirnya mamanya Budi menemukan Budi di bawah meja. Dengan penuh kasih sayang mamanya Budi memeluk Budi. Budi meminta maaf kepada mamanya. "Maafkan Budi, Mama. Budi telah berbuat salah, tidak mendengar nasihat Mama."
Budi bermain bola di dalam rumah dan memecahkan vas bunga kesayangan Mama. Budi janji, Budi tidak mau melakukannya lagi. Mamanya pun menjawab dengan penuh kasih. Mama sudah memaafkan Budi, asal jangan kamu lakukan itu lagi ya nak. Mama lebih menyayangi kamu daripada vas bunga itu. Adik-adik, demikian juga Tuhan Yesus akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Jika kita mau mengakui dan bertobat, berjanji tidak akan melakukan dosa itu lagi. Tapi Tuhan akan menghukum orang yang tidak mau bertobat dan selalu berbuat jahat. Ayo adik-adik, mari kita mendengar cerita tentang bagaimana Tuhan menghukum Firaun yang jahat dan berbelas kasih kepada orang Israel. Atas perintah Allah, berangkatlah Musa dan Harun kakaknya dari Midian ke Mesir. Mereka membawa pesan yang penting dari Tuhan kepada Firaun. Pesan Tuhan kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tapi Firaun menolak permintaan Musa, dan Firaun semakin marah kepada orang Israel. Kemudian Firaun memperberat pekerjaan orang Israel. Orang Israel tidak diberikan jerami untuk membuat batu bata, jadi mereka harus mengumpulkan jeraminya sendiri. Dan juga batu bata yang mereka harus kumpulkan jumlahnya tetap sama. Jadi semakin berat pekerjaan orang Israel dan semakin menderitalah mereka. Lalu mereka berdoa minta pertolongan kepada Tuhan. Allah mendengar doa orang Israel. Allah kembali mengutus Musa dan Harun menghadap Firaun supaya Firaun membiarkan orang Israel keluar dari Mesir. Akan tetapi Firaun tetap keras hati. Lalu Allah membuat mukjizat melalui Musa dan Harun. Allah menyuruh Harun untuk melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun memanggil ahli-ahli sihir. Mereka membuat hal yang sama juga. Mereka melemparkan tongkat mereka dan menjadi ular. Tongkat Harun menelan tongkat Firaun. Melihat hal itu, melihat mukjizat itu, Firaun tetap keras hati. Ia tidak mau mendengarkan permintaan Musa dan Harun. Keesokan harinya, Musa menemui Firaun yang sedang berada di sungai Nil untuk meminta Firaun agar orang Israel bisa keluar dari Mesir. Tetapi Firaun tidak peduli terhadap perintah Allah. Firaun mau tetap agar bangsa Israel menjadi budaknya. Oleh karena Firaun tidak peduli terhadap perintah Allah, maka Allah memberi tulah kepada Firaun dan bangsa Mesir. Allah menyuruh Musa dan Harun untuk memukul air yang ada di sungai Nil. Setelah dipukulnya air itu, maka semua air yang ada di Mesir menjadi darah. Semua ikan mati dan bau. Orang Israel tidak bisa minum air dari sungai Nil karena semua air sudah menjadi darah. Allah memberikan hukuman tulah kedua karena Firaun masih keras hatinya. Firaun masih tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Tulah kedua yang Allah berikan untuk Firaun adalah katak-katak yang bermunculan di tanah Mesir. Katak-katak itu memasuki istana Firaun dan memanjati tubuh mereka. Kemudian Firaun memanggil dan meminta Musa dan Harun untuk berdoa kepada Allah supaya katak-katak itu bisa pergi. Firaun berjanji akan membebaskan orang Israel pergi. Setelah itu Musa berseru kepada Allah dan Allah menghentikan tulah katak. Akan tetapi Firaun tetap keras hatinya. Firaun tidak menepati janjinya dan dia tidak mau melepaskan orang Israel. Allah memberikan tulah ketiga, tulah nyamuk. Nyamuk ini menyelimuti orang dan binatang. Para ahli sihir memberitahu kepada Firaun bahwa itu adalah kuasa Allah. Akan tetapi Firaun tetap keras hatinya dan tidak mau mendengarkan perkataan mereka. Allah memberikan tulah keempat. Allah mengirimkan lalat pikat ke negeri Mesir.
Lalat ini menyerang masuk ke istana Firaun dan juga di rumah-rumah orang Mesir. Karena begitu banyak lalat pikat yang ada di Mesir, Firaun memanggil Musa dan mengatakan bahwa dia akan mengizinkan orang Israel itu pergi asal lalat pikat itu hilang, tidak ada lagi di Mesir. Setelah Allah membuat lalat pikat itu hilang, Firaun tetap bersikeras tidak membiarkan orang Israel itu pergi. Allah kembali menghukum Firaun dengan memberikan tulah kelima. Tulah kelima yaitu penyakit sampar yang mematikan pada hewan ternak orang Mesir. Tetapi hewan ternak yang dimiliki oleh orang Israel tidak ada satupun yang mati atau sakit karena Allah melindungi orang Israel. Berikutnya, Allah menjatuhkan hukuman tulah ke-6, yaitu Allah memunculkan bara seperti bisul-bisul pada tubuh orang-orang Mesir dan binatang yang ada di Mesir. Tetapi Firaun tetap saja mengeraskan hatinya. Dia tidak membiarkan orang Israel itu pergi. Selanjutnya, Allah mengirimkan tulah ke-7, tulah hujan es. Hujan es yang disertai dengan api yang berkilat-kilat itu menimpa dan merusak segala sesuatu yang ada di Mesir, dari manusia sampai binatang dan juga segala tumbuh-tumbuhan yang ada di Mesir. Akan tetapi, Allah melindungi semua yang dipunyai oleh orang Israel. Hujan es tidak terjadi di daerah orang Israel karena Allah berbelas kasih kepada orang yang menderita dan yang meminta pertolongan kepadanya. Setelah itu, Allah memberikan tulah ke-8, tulah belalang. Allah mendatangkan banyak sekali belalang-belalang. Belalang itu memakan habis semua tumbuh-tumbuhan orang Mesir. Firaun berteriak meminta tolong kepada Musa agar Allah menghentikan tulah. Lalu Allah mengirimkan angin besar dan membuat belalang itu pergi. Tetapi sekali lagi Firaun mengeraskan hatinya. Firaun tetap tidak mau membiarkan orang Israel itu pergi. Allah kembali memberikan tulah ke-9, gelap gulita. Allah membuat seluruh tanah Mesir menjadi gelap gulita selama 3 hari lamanya. Akan tetapi, tempat kediaman orang Israel tetap terang, karena Allah berbelas kasih kepada orang Israel yang meminta pertolongan kepadanya. Meskipun sudah diberikan 9 tulah, Firaun tetap tidak mau patuh kepada perintah Allah. Firaun tetap tidak mengizinkan orang Israel itu pergi dari Mesir. Sebelum tulah ke-10 diberikan kepada Firaun, Allah memberikan pesan terlebih dahulu kepada orang Israel. Orang Israel harus mengambil seekor anak domba dan menyembelih anak domba itu. Allah juga menyuruh agar orang Israel menaruh darah anak domba yang disembelih itu di kedua tiang pintu dan di ambang atas pintu mereka. Tidak ada seorang pun yang boleh keluar rumah sampai pagi. Apabila Allah melihat darah yang ada di atas dan di samping pintu, Allah akan melewatinya dan tidak memberikan hukuman kepada orang Israel. Maka tibalah tulah ke-10 terjadi. Pada tengah malam, Allah membunuh tiap-tiap anak sulung yang ada di tanah Mesir. Tidak terkecuali anak sulung Firaun juga mati. Malam itu juga Firaun memanggil Musa dan Harun. Akhirnya, Firaun mengizinkan orang Israel untuk pergi dari Mesir. Orang Israel pun akhirnya keluar dari Mesir dengan membawa segala hewan ternak dan barang yang mereka miliki. Demikianlah Allah yang Maha Kuasa membebaskan orang Israel dari tangan orang Mesir yang jahat. Adik-adik, dari cerita hari ini kita dapat belajar bahwa Allah akan menghukum orang yang tidak taat kepadanya, tetapi Dia mengasihi orang yang mau taat dan setia kepadanya. Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia rela mengirimkan anaknya untuk mati di kayu salib demi menembus dosa-dosa adik-adik dan Lause, supaya kita semua bisa hidup bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Jadi, ketika adik-adik melakukan dosa yang adik-adik lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, adik-adik harus ingat untuk selalu berdoa dan meminta ampun kepada Tuhan dan berjanji bahwa adik-adik tidak akan melakukan dosa itu lagi. Tuhan akan mengampuni dosa kita karena Tuhan sangat mengasihi kita.
Adik-adik juga harus rajin baca Alkitab ya, supaya adik-adik bisa tahu apa yang Allah mau adik-adik lakukan untuk menyenangkan hati Allah. Karena Allah sangat mengasihi kita semua, adik-adik juga harus belajar untuk taat dan setia untuk melakukan apa yang Allah perintahkan di dalam kehidupan adik-adik semua. Ya, kita doa tutup dulu. Doa tutup firman Tuhan. Habis itu kita ada hafalan ya adik-adik. Ayo kita doa dulu ya. Kita lipat tangan, satu kata, kita berdoa. Doa ya. Doa dulu ya. Saya yang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk satu waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk ajar kami untuk setia kepada Engkau, untuk taat kepada Engkau. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, pimpin kami dan supaya kami juga kami pulang dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Say bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.